sedikit yang disampaikan Pak Ganjar itu penegasan yang dicetuskan oleh Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Indonesia, 100% Katolik, supaya itu terus dihidupi, terus diwujudkan dalam berbagai macam kesempatan, mewujudkan tanggung jawab politik umat Katolik. Kalau mau omong politik itu tadi Pak Rudi ngendiko, politik itu apa dong? Politik itu semua kegiatan kita, semua karya kita, keterlibatan kita dalam usaha untuk menciptakan kesejahteraan, kebaikan bersama. Itu namanya politik ya. Kalau kita sekarang ini ada dalam persiapan pemilu itu salah satu saja dari yang namanya politik. Sebagai salah satu dari tindakan politik dalam pemilu, kita memilih orang-orang, baik itu pemimpin negara, pemerintahan, dan wakil-wakil rakyat dalam usaha untuk mewujudkan namanya kesejahteraan bersama. Maka kalau Bapak Ibu tidak ikut ambil bagian dalam mewujudkan kesejahteraan, kebaikan bersama, nah itu yang menjadi kesalahan besar ya. Lalu tanggung jawab politiknya itu di mana? Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ini. Kevikepan Surakarta itu jumlahnya umatnya itu besar sekali. Keuskupan Agung Semarang itu 350.000 yang terdiri dari 5 kevikepan. Dari 5 kevikepan itu, kevikepan Surakarta itu jumlahnya terbesar, 100.000, terdiri dari 29 paroki dan 1 stasi di Kabupaten Klaten, namanya Stasi Senden. Lebih rinci lagi saya bisa menyampaikan di sini karena data umat itu update, data umat itu dapat diketahui per detik, per menit, perkembangannya tambah 1 atau kurang 1 itu langsung, dan saya sebagai viker bisa melihat setiap saat untuk kevikepan. Dari jumlah 100.000 umat di kevikepan Surakarta dikelompokkan anak-anak yang disebut piyut gitu ya. Itu 0 sampai 5 tahun itu jumlahnya hanya 2.500 Bapak. Yang berusia di atasnya kita mengenal pia, usia 6 sampai 10 tahun jumlahnya itu hanya 4.500-an atau 5.000. Yang berusia 11 sampai 14 kita menyebut PIR gitu ya, pendampingan iman remaja. Tadi yang usia 6 sampai 10 itu anak-anak pia, pendampingan iman anak. Yang 0 sampai 5 itu usia dini, balita, 0 sampai 5 tahun. Yang usia tadi 11 sampai 14 PIR remaja itu sekitar hampir sama, 4.500 atau 5.000. 3 kelompok ini 0 sampai 14 tahun jumlahnya kalau di total itu 12.000-an
Nah, jumlah terbesar adalah usia 15 sampai 35 tahun. Ini yang disebut dengan OMK, pendampingan iman orang muda Katolik. Jumlahnya Sekevikipan Surakarta 26.000, dan Purbowardayan itu menduduki jumlah tertinggi 2.500. Ada 2 paroki yang memiliki orang muda Katolik di atas 2.000, Purbowardayan dan Klaten. Lalu 9 paroki mempunyai jumlah OMK 1.000 ke atas. Kalau ditambah yang dengan 2.000 berarti 11 paroki mempunyai jumlah orang muda Katoliknya 1.000 lebih ke atas. Ngeri ya Bapak Ibu, umat Katolik Sukoharjo itu hanya 1.000. Umat Katolik Gemolong 700. Berarti Purbowardayan itu kalau mau jadi paroki sebesar Sukoharjo bisa jadi 2 paroki umatnya orang muda semua. Gawe paroki orang muda yang usia 36 sampai 60 tahun, jumlahnya itu 34.000. Dan yang usia disebut lansia 61 tahun ke atas ada 20.000. Berarti Bapak Ibu, kalau dihitung dari paling banyak orang dewasa yang usia tadi 36 sampai 60, 34.000, di bawahnya itu orang muda 26.000, yang lain lansia itu berarti 20.000. Bapak Ibu, pripun niku mangke gereja Katolik ana pripun niku? Jadi gereja gede-gede kaya Purbo niku mangke 15 tahun ke depan tak kira kok ora sedeng rano mate. Lah anak-anak cuma 12.000 sak kepikepan. 0 sampai berapa tadi? 14 tahun. Nah, ini yang disebut bonus demografi. Bonus demografi itu adalah situasi kondisi usia produktif itu mencapai tertinggi. Maka kalau usia produktif itu hitung saja 2 kelompok, orang muda dan orang dewasa, 26.000 tambah 34.000. Pinten ini? 60.000. Saya hanya mau menegaskan tadi yang dikatakan Pak Budi. Kira-kira kalau 26.000 orang muda, yang disebut orang muda itu usia 15 sampai 35, nyoblos itu usia terendah 17 ya. Katakanlah taruh sepertiganya belum ya, yang usia 15-16 belum ya. 17 sampai usia 35 kira-kira 20.000-an ya mungkin ya, ada ya. Iku lak swara sing akeh napa sithik niku. Kathah nggih. Maka Bapak Ibu benar sekali. Dan itu kalau Bapak Ibu mengingat surat Gembala Bapak Uskup kemarin dalam rangka 17 Agustus, Hari Raya Kemerdekaan negara kita Republik Indonesia, seruan Bapak Uskup terkait dengan pemilu adalah jangan pernah golput. Dulu pernah ada seruan golput dosa ya Pak.